Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Rindi Andika. Terima kasih udah mau mampir nonton ya. Malam ini aku akan bercerita tentang sebuah pengalaman nyata yang dialami oleh seorang alumni sebuah SMA negeri di Yogyakarta. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2015, tapi sampai sekarang sekolah itu masih menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Jangan tonton sendirian ya, terutama kalau kamu pernah pulang sekolah paling akhir. Namanya Raka. Saat itu dia duduk di kelas 11, aktif di OSIS dan sering pulang paling akhir karena harus rapat atau menyiapkan acara sekolah. Sekolahnya cukup besar, bangunannya berbentuk huruf L dengan gedung 3 lantai dan 1 tangga belakang yang jarang dipakai. Tangga itu sempit, gelap dan langsung mengarah ke gudang perlengkapan. Dulu katanya itu adalah jalur evakuasi, tapi sekarang hanya dipakai kalau tangga utama penuh. Suatu sore setelah rapat selesai, Raka membantu kakak kelasnya membawa barang ke gudang. Mereka berdua melewati tangga belakang sambil tertawa-tawa. Tapi saat turun, Raka merasa seperti ada orang lain yang mengikuti di belakang. Padahal tangga itu kosong dan langkahnya hanya berdua. Saat mereka keluar dari pintu tangga, Raka refleks menoleh ke belakang dan dia melihat bayangan seorang perempuan berdiri di atas tangga, setengah badannya tersembunyi di balik tembok. Dia kira itu siswi lain, tapi saat dia tanya ke kakak kelasnya, tadi ada yang ikut kita nggak sih? Kakaknya langsung pucat. Udah cepetan aja, jangan nengok ke belakang lagi. Sejak saat itu, Raka jadi sering diganggu. Mulai dari suara langkah kaki yang mengikuti saat dia sendirian, sampai suara isakan tangis dari arah tangga belakang. Tapi puncaknya terjadi seminggu kemudian. Waktu itu Raka lembur sendirian, ngetik proposal kegiatan. Teman-teman OSIS lain sudah pulang dan penjaga sekolah sedang di musola. Sekolah benar-benar sepi. Sekitar jam 6 sore, dia turun lewat tangga belakang karena pintu gerbang dekat situ lebih dekat ke parkiran. Saat baru turun 2 anak tangga, dia mendengar suara kaki diseret dari atas. Pelan, berat seperti seseorang sedang berjalan dengan susah payah. Dia menoleh ke atas. Tidak ada siapa-siapa. Langkahnya makin cepat, tapi suara itu makin keras. Tiba-tiba, Raka! Suara perempuan serak dan dingin memanggil namanya dari atas tangga. Dia lari, tapi entah kenapa saat itu tubuhnya seperti berat. Seolah kakinya ditarik dari belakang. Dengan sisa tenaga, dia berhasil keluar dari pintu tangga dan berlari ke satpam. Penjaga sekolah yang melihat Raka langsung menyuruh dia membaca doa dan memercikkan air wudhu. Besoknya, Raka sakit demam tinggi selama 2 hari. Setelah dia cerita ke guru BP, ternyata dia bukan yang pertama. Sudah beberapa siswa dan guru melaporkan kejadian di tangga belakang itu. Konon, belasan tahun lalu, seorang siswi ditemukan meninggal di tangga itu. Ia dibully, dijauhi, dan sering dikunci di gudang oleh teman-temannya. Saat ditemukan, ia sudah tidak bernyawa.
Ada bekas luka di kepala dan tubuhnya tergeletak di tangga dengan posisi yang aneh, seperti jatuh dari atas. Sejak itu, sosoknya sering muncul di tangga belakang. Kadang terlihat menangis, kadang hanya berdiri diam. Tapi yang pasti dia selalu muncul saat seseorang turun sendirian lewat tangga itu. Dan anehnya, kadang dia tahu nama orang itu. Itulah kisah nyata yang dialami oleh Raka, seorang siswa SMA yang tak pernah menyangka kalau sebuah tangga bisa menjadi jalur antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Sampai sekarang tangga itu masih ada. Sekolah tidak menutupnya, tapi memberi peringatan tidak tertulis kepada siswa untuk tidak melewati tangga belakang sendirian. Kalau kamu pernah punya pengalaman mistis di sekolah, apalagi yang berhubungan dengan tempat sepi seperti gudang, perpustakaan, atau ruang UKS, tolong tulis di komentar ya. Dan jangan lupa kalau kamu suka dengan cerita ini, klik like dan subscribe ke channel aku. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan hati-hati kalau kamu harus turun tangga sendirian. Bisa jadi kamu bukan satu-satunya yang ada di sana.